Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar di kelas A TK Al-Wahyu, Menanggal, Surabaya. Hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 belajar tentang tema Negaraku, subtema Negara Indonesia, materinya Pahlawan Indonesia. Sebelum belajar, anak-anak berdoa dulu ya, berdoa waktu video call. Yang pertama yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Pada usia 31 tahun, Jenderal Sudirman sudah bergabung dalam para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan sekutu. Yang kedua yaitu Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian akibat gugurnya ribuan serdadu Belanda. Yang keempat yaitu Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara telah berperan besar dalam pendidikan Indonesia. Perguruan Taman Siswa adalah salah satu hasil jeripayahnya dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Belanda dan kalangan elit saja. Yang kelima yaitu Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dalam melawan kembali tentara Netherlands Indie Civil Administratie atau NICA Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya tersebut. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keenam yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri. Yang ketujuh yaitu R.A. Kartini. Sebagai salah satu pahlawan wanita, Raden Ajeng Kartini telah berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan semasa hidupnya. Latar belakang bangsawan tidak lantas membuatnya tunduk kepada para penguasa dan nilai-nilai mereka yang konservatif. Malah, Kartini dinilai telah memelopori bangkitnya perempuan pribumi dengan pemikirannya yang lebih moderat. Yang kedelapan yaitu Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura adalah pahlawan bangsa yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Dengan wibawa dan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Yang kesembilan yaitu Cut Nyak Dien, merupakan pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Pada masa Perang Aceh, Cut Nyak Dien ikut melakukan perlawanan dengan memimpin rakyat Aceh untuk menyerang Belanda. Kematian Ibrahim Lamnga yang merupakan suami pertamanya dalam perang tersebut telah mengobarkan tekad dan semangat Cut Nyak Dien untuk menghentikan penjajahan Belanda. Yang ke-10 yaitu Raden Dewi Sartika.
Satu lagi pahlawan perintis kemerdekaan wanita Indonesia. Pendidikan dan diterimanya sebagai keturunan ningrat menginspirasi Raden Dewi Sartika untuk memperjuangkan hak pendidikan kepada rakyat pribumi untuk membangun sekolah khusus wanita. Yang ke-11 yaitu Sultan Hasanuddin. Dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah naik tahta menjadi sultan dari kerajaan Goa, ia berupaya menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil Indonesia Timur dan memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada pihak Kompeni Belanda. Yang ke-12 yaitu Tan Malaka. Salah satu pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia yang sering dilupakan jasanya. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Yang ke-13 yaitu Martha Christina Tiahahu. Pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia berikutnya ini merupakan anak dari Kapitan Paulus Tiahahu yang turut membantu Kapitan Patimura dalam perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1817. Martha Tiahahu adalah satu dari segelintir perempuan yang terjun ke medan perang secara langsung. Usianya yang masih muda tidak membuatnya gentar dan takut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-14 yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang biasa dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semangat patriotisme Bung Hatta telah tumbuh sejak ia masih muda dengan partisipasinya sebagai aktivis, anggota dari organisasi pergerakan nasional hingga menjadi negarawan yang turut mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-15 yaitu Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan.
Nah, belajar berikutnya ambil buku tema seri Asik Belajar tematik Negaraku, dibuka halaman 15. Tugasnya hubungkan gambar dengan nama yang tepat. Nah, ini gambar pahlawan. Ini pahlawan siapa? Iya, Kartini. Nah, kita ini sama-sama Kartini. Ini Patimura. Ini Imam Bonjol. Yang ini Soekarno. Nah, ini gambarnya. Di sampingnya ini ada tulisannya. Dibaca sama-sama yuk. Imam Bonjol, Soekarno, Kartini, Patimura. Nah, mana ya pasangannya ya? Nah, ini tadi gambar apa nih? Kartini. Tulisan Kartininya mana ya? Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Ah, ya yang ini. Kita tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ini gambar siapa tadi? Iya, Patimura. Mana ya Patimura ya? Yang ini? Bukan. Yang ini? Bukan. Yang ini? Iya, kita tarik. Nah, yang ini gambar siapa tadi? Ya, Imam Bonjol. Tulisan Imam Bonjol yang mana? Yang ini? Bukan. Oke, yang ini kita tarik ya. Nah, yang terakhir, ini gambar siapa? Iya, Pak Soekarno. Nah, kita tarik. Bisa kan anak-anak? Nah, belajar berikutnya buka buku halaman 14. Sebelumnya anak-anak tebali garis putus-putus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garis tegak, miring, miring. Apa ini? K. Garis tegak, lengkung. A. Pintar. Garis tegak, lengkung sedikit. R. Garis tegak, lengkung, kasih sabuk. T. Garis tegak, ada pentolnya. I. Garis tegak, lengkung ke bawah. N. Garis tegak, ada pentolnya. I. Kita baca sama-sama. Kartini. Nah, nanti tugasnya anak-anak mewarnai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi anak.